Juga yang selanjutnya adalah bagaimana kita berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik, bermuamalah yang baik dengan manusia. Kalau dulu kita suka berantem, berkelahi, ya, suka ghibah, fitnah, sekarang berhenti semua. Semua keburukan orang jangan dibalas dengan keburukan. Jangan dibalas dengan keburukan. Perbuatan buruk orang kepada kita adalah itu rencana Allah untuk memberikan kita pahala yang besar. Tidak usah kita teman-teman sekalian. Rasulullah SAW aja digibah. Rasulullah SAW difitnah. Rasulullah SAW juga ya dibenci. Tapi itu yang membenci beliau adalah orang-orang yang menjauh dari Allah SWT. Karena memang tidak sepemahaman. Orang munafik, orang kafir. Tapi orang-orang yang sepahaman dengan beliau, Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain itu justru sepahaman dengan beliau. Tapi beliau tidak luput dari gangguan itu. Dan beliau tetap membalas dengan akhlak yang baik. Di Mekah itu, di depan pintu rumahnya Nabi setiap hari. Di rumah Nabi sama Khadijah radhiyallahu anha setiap hari. Jadi bukan di jalannya tapi di depan pintunya. Jadi mau nggak mau beliau harus singkirkan. Setiap hari Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan teman-teman orang kafir yang lain ini yang berteman-teman itu bersahabat, mereka tetangga Nabi taruh sampah di depan rumah beliau, depan pintunya setiap hari. Nabi SAW keluar, Nabi bersihkan, lalu Nabi tidak marah. Nabi cuma mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Lalu beliau mengangkat, lalu beliau meletakkan di sampah. Beliau tidak balas. Beliau tidak balas. Sehingga tidak ada celah orang menilai keburukan kepada beliau. Tidak ada celah. Karena akhlak yang luar biasa. Jadi akhlak yang baik itu adalah justru bukan hanya sekedar jujur, tapi bagaimana kita tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Itu termasuk. Jangan orang ghibah, kita balas dengan ghibah. Orang cerita yang buruk kita balas juga. Dia dosa, kita dosa. Jangan dia fitnah, kita fitnah. Jangan dia jahati kita, kita jahatin. Jangan. Itu akan dia dihukum, kita dihukum. Rugi. Gitu kan? Yang benar adalah kita jadikan itu sebagai tambahan pahala buat kita. Berapa banyak orang yang panen pahala bergunung-gunung pada hari kiamat hanya karena orang mendolimi dia di dunia dan dia belum ambil. Saya ingin berbagi sebuah hadis, renungi baik-baik hadis ini. Kata Nabi SAW, kalau dua orang bertikai di dunia ini. Kalau dua orang bertikai di dunia ini. Kemudian, ya, selama yang sedang terzalimi tidak membalas, misalnya si A sama si B. Si A ini menzalimi, menggibah, memfitnah, memukul, mengambil hak misalnya. Si B tidak balas. Maka si B pastikan akan menerima pahala maksimal pembalasan hari kiamat. Namun, kata Nabi SAW, kalau si B ikut membalas keburukan si A, misalnya dia digibah, dia juga balas dengan gibah. Maka pada hari kiamat Allah dengan kemahaadilannya di mahkamahnya akan menilai kadar gibahnya si A sama gibahnya si B. Seimbang gak sih? Sebenarnya si B yang dizalimi di sini. Tetapi karena dia balas dengan gibah, Allah dengan kemahaadilannya tetap mengukur kadarnya nanti. Gibahnya si A sama gibah si B. Mana lebih besar? Kalau balance sama-sama, maka tidak ada pembagian, B tidak akan mendapatkan pahala dari si A. Tapi yang jadi masalah kata Nabi SAW, kalau balasan orang yang terzalimi lebih besar daripada orang yang menzaliminya. Misal antum digibah, antum balas dengan membunuh orang. Misal, orang ini fitnah saya bunuh aja. Bunuh lebih besar daripada fitnah. Maka nanti pada hari kiamat, Allah akan mempertemukan dua orang ini dan akan mengukur kadarnya. Kalau dosa gibah misalnya 10, dosa membunuh 100, maka yang 100 ini cuma dikurangi 10, 90 tetap harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang terzalimi tadinya di dunia. Maka harus hati-hati. Oleh karena itu termasuk akhlak yang mulia. Dan sebentar lagi kita masuk Ramadan teman-teman sekalian. Ramadan kita diajarkan untuk tidak suka berkelahi dan balas keburukan orang dengan keburukan. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang di antara kalian sedang puasa, lalu diajak berkelahi, diajak bertengkar, maka dia mengatakan, inni shaim, inni shaim. Maksudnya, saya sedang ikut program puasa, saya tidak ingin ikut-ikutan, tidak mau bertengkar. Tinggalkan saja. Dan Allah menyebutkan dalam surah Al-Furqan, salah satu ciri hamba Allah yang mulia, yaitu ya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, itu dikatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak bertengkar oleh orang-orang bodoh dia mengatakan salama. Ya udah terserah kamu aja deh. Kita sudah nasihatin tidak mau dengar, sudah tinggalkan saja. Beda kalau misalnya kita diserang secara fisik. Boleh kita membela diri kita. Seseorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang mau mengambil harta saya? Apa kata Nabi SAW? Biarkan? Enggak. Qatilhu. Perangi dia. Lawan. Kalau sudah serang secara fisik mau ambil hartamu, lawan. Kata orang itu, bagaimana Rasulullah kalau saya membunuhnya?
Kata Nabi SAW, kau tidak kena hukum. Kamu tidak kena hukum secara hukum Allah. Kalau saya dibunuh, kata Nabi SAW, kau mati syahid. Kalau sudah diserang secara fisik. Tapi kalau selama bukan fisik, biarin aja. Gitu kan? Apa susahnya teman-teman kita hari kiamat tinggal tunjuk. Orang ini gibah saya, ya Allah, saya minta sholatnya aja. Saya minta puasanya aja. Saya minta ininya saja. Kita panen pahala yang besar. Mungkin amal-amal itu tidak kita kerjakan di dunia. Atau tidak sempat kita meraih pahala yang besar di situ.